Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya siaran langsung dari Cepu. Saya lagi berada di Cepu pagi ini. Berangkat dari Surabaya jam 12 malam, sampai di Cepu dan berhenti di sekitar pom bensin. Ya, beginilah mencari ridha Allah, tidak dibatas oleh keadaan di mana saya berhenti. Tentunya karena hanya ingin melihat kebenaran agama bisa ditegakkan dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Agama yang murni yang pernah diperkenalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Dan kemungkinan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hidup di abad ini, itu juga bakalan disebut Wahabi. Jadi Nabi Muhammad ini disebut Wahabi. Begitu juga para sahabat Nabi disebut Wahabi, karena baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu adalah berpaham yang tidak pernah ditambah-tambah, berpaham murni dari ajaran Islam yang datang dari Allah dan Rasulnya, belum terjamah dan dirubah-rubah oleh manusia, dan belum dipelintir sebagaimana yang terjadi sekarang ini. Kan kalau sekarang ini menggunakan atas nama mazhab 4 untuk mengacak-ngacak ajaran mazhab itu sendiri, menggunakan atas nama mazhab untuk membenarkan perilaku yang salah yang tidak pernah juga diamalkan oleh mazhab. Itu yang terjadi sekarang. Yang jelas bahwa kehidupan sekarang ini di tengah-tengah umat Islam terjadi kegoncangan-kegoncangan yang sangat memprihatinkan. Kegoncangan yang sangat memilukan dan miris sekali, karena umat Islam diaduk-aduk oleh umat Islam itu sendiri. Umat Islam dipisah-pisah, dicerai-beraikan oleh umat Islam itu sendiri. Rasanya tidak puas kalau umat itu tidak dipisah-pisah menjadi baju kotak-kotak gitu. Jadi pemahaman yang berkotak-kotak itulah yang bisa mempengaruhi agama Islam. Pemahaman yang berkotak-kotak itulah yang bisa merusak nama Islam. Pemahaman yang kotak-kotak itu pula yang bisa menodai Islam. Karena sekarang kan agama kotak-kotak banyak itu. Terjadi di berbagai macam pemahaman. Cara memahami Islam itu menggunakan metode yang dibuatnya sendiri, tetapi numpang hidup di atas mazhab yang ada. Misalnya mazhab Imam Syafi'i itu mereka di dalam memuluskan ajaran-ajaran bid'ah itu
numpang hidup pada mazhab Syafi'i, juga menggunakan kendaraan-kendaraan mazhab lainnya juga, menggunakan kendaraan mazhab Imam Hanafi, menggunakan kendaraan mazhab Imam Malik bin Anas, menggunakan kendaraan Imam Ahmad bin Hambal. Tujuannya yaitu bagaimana supaya mereka bisa memuluskan rencananya menyampaikan Islam sesuai dengan yang diinginkan oleh mereka. Jadi Islam ini dikemas dengan pendapat-pendapatnya sendiri. Islam ini dirubah sesuai dengan kemauannya, diarahkan pada apa yang diproduk oleh otak mereka. Jadi ini yang terjadi di kalangan umat Islam. Seolah-olah mereka adalah orang yang taat dan patuh kepada Allah, padahal tidak seperti yang disampaikan oleh mereka. Selebihnya justru merubah tatanan Islam, tata cara berpikir Islam, orientasi berpikir Islam dengan kalimat-kalimat. Misalnya satu contoh kalimatnya begini: saya tidak beragama melainkan karena tahu dari guru, maka saya mengikuti apa yang disampaikan oleh guru. Ini kalimat salah ini. Harusnya saya harus mengetahui kebenaran yang datang dari guru, apakah memang benar atau enggak. Mestinya begitu. Lah, sekarang tidak seperti itu. Apa yang datang dari guru dan kebetulan gurunya itu guru panutan, biasanya kalau panutan ini lebih membahayakan ya. Karena seorang panutan yang diikuti oleh orang banyak misalnya, itu mudah menciptakan taklid. Itu rentan dengan taklid. Kalau saya seorang ahli di bidang fikih misalnya, bikin berbagai macam teori, atau katakanlah saya ahli di bidang mazhab Syafi'iyah. Nah, pada saat itu saya akan membawa banyak orang ke pemahaman saya sesuai dengan keinginan saya. Jadi dari Syafi'iyah itu lahir lagi Syafi'iyah kedua, yaitu pemahaman yang dilahirkan oleh saya. Itu bahayanya orang kalau sudah yaitu diikuti oleh orang banyak. Makin banyak umat itu biasanya cenderung mengada-ngada. Itu penelitian ya, hasil dari penelitian. Karena saya itu lama hidup di Madura dan tumpah darah saya itu Madura. Jadi seorang tokoh umat yang dipercaya, seorang tokoh umat yang menjadi panutan, biasanya cenderung memberikan pendidikan-pendidikan sesuai dengan desain mereka, gitu. Bukan lagi mazhab, meskipun membawa mazhab. Contoh sekarang orang yang anti Wahabi itu misalnya, itu kan karena dia banyak diikuti oleh orang, ada rasa kebanggaan pada dirinya, dorongan berbunga-bunga kalau dipuja-puja, dan menarik perhatian orang banyak kalau dia berujar. Akhirnya menyampaikan apa saja yang diinginkan oleh dirinya, bukan lagi kitab, Quran atau sunnah. Dan lihat saja orang-orang seperti itu pasti berkutat di persoalan pendapat. Orang-orang seperti itu ya seperti itu, berkutat pada persoalan pendapat, dan pendapat. Selain juga berkutat pada persoalan pendapatan.
Itu yang terjadi di kalangan mazhab. Terjadi mengaduk-ngaduk pemahaman mazhab sesuai dengan yang diinginkan. Mengaduk-ngaduk pemahaman mazhab sesuai dengan desain yang disengaja oleh mereka untuk menambah keyakinan pada pengikut-pengikutnya. Jadi orang yang ingin merubah keyakinan umat itu harus menguasai umat. Jadi umat itu dicuci otaknya, yaitu pertama dicuci dari pemahaman orang lain, dibuat benci kepada pemahaman orang lain. Kalau tidak seperti itu nggak laku. Itu hasil penelitian saya ya. Jadi ketika dia menjadi seorang ulama, menjadi seorang ustadz di daerahnya, maka disebarkan sebuah pemahaman yang viral dan menyenangkan orang-orang pengikutnya gitu. Dengan satu tujuan agar dia itu taklid kepadanya. Kan kalau sudah taklid, dibuat sedemikian sayangnya kepada imamnya dan terikat dengan hati imamnya, itu kan imamnya mudah mengendalikan para jemaahnya itu. Ya suruh ngaco beneran gitu, suruh ngamuk beneran. Jadi seorang imam ini nanti akan diikuti titahnya, apalagi kalau dia salah memberikan fatwa, dianggap kebenaran oleh makmumnya. Makmumnya kan tidak tahu mana yang benar dan tidak salah. Jadi kebenaran itu apa yang disampaikan oleh ustadznya, karena tidak menerangkan secara utuh. Jadi kebenaran itu bukan al-haqqu mir rabbika. Jadi al-haqqu itu min asatid. Jadi al-haq itu dari kalangan ustadz, atau min masyayikh, dari kalangan kiai. Jadi kebenaran itu menurut kiai. Itu yang terjadi ya. Kalau ini kemudian diterapkan dalam kehidupan beragama, tidak akan bisa mendapatkan kebenaran. Karena kebenaran terbatas pada orang yang membatasinya itu dengan pendapatnya sendiri. Terbatas dari pemahaman yang dipahamkan oleh orang tersebut kepada pengikut-pengikutnya. Tidak jarang kalau di Indonesia ini timbul berbagai macam paham. Coba, ada ratusan thariqah, semuanya mengaku ahlus sunnah. Terus siapa yang benar-benar ahlus sunnah? Bagaimana cara mengetahui kebenaran siapa yang ahlus sunnah? Nah, kalau diajak kembali menggunakan parameter Quran dan as-sunnah, menolak. Jadi sekarang istilah ahlus sunnah wal jamaah saja harus menurut mayoritas. Misalnya, kalau menurut mayoritas itu ahlus sunnah, maka orang-orang yang sesat pun bisa mengaku ahlus sunnah. Semua orang bisa itu menyatakan pahamnya itu adalah paham ahlus sunnah. Itu bahayanya orang yang dibuat taklid, dibuat itu mabuk padanya itu. Biasanya kalau orang mabuk itu kan hilang ingatan. Yang dikenal itu hanya orang yang menyampaikan. Jadi tidak diberi bagaimana dia supaya bisa berpikir, nasihat-nasihat supaya dia bisa berpikir sehat. Tidak didorong untuk bisa berpikir sesuai dengan yang diinginkan oleh Islam. Mereka itu tidak diberi kemerdekaan berpikir, harus mengikuti dia gitu. Dan tidak boleh bertanya yang aneh-aneh dan dibantah, yang artinya membantah jawaban-jawaban seorang guru yang memberikan jawaban.
itu kalau menciptakan taklid, jadi otaknya itu dicuci bersih dari paham orang lain yang diisi itu kebencian kepada paham orang lain. Jadi apalagi misalnya sekarang Injil ini benar. Saya punya jemaah, misalnya jemaahnya 100 orang. Lah, padahal Injil ini banyak salahnya, tapi karena saya orang yang dipercaya oleh 100 orang itu mengatakan Injil ini benar, percaya aja itu. Itu bahayanya orang taklid. Karena orang taklid itu tidak bisa mengembangkan pemikiran. Orang taklid itu tidak bisa melahirkan produk pemikiran yang lebih baik lagi kecuali taklid. Dan mandek itu pada pemikirannya gurunya. Mau seilmiah apapun, tetapi yang disandarkan kepada gurunya itu secara taklid. Jadi ilmiahnya dibuat taklid, ilmiah yang taklidiyah, muqallid dia. Tidak bisa terbebas karena terkekang dengan pemahaman gurunya. Ini di dalam Islam sangat membahayakan ya. Oleh karenanya dahulu kala para ulama-ulama itu dari kalangan mazhab melarang taklid buta. Imam Abu Hanifah melarang taklid buta. Imam Malik melarang taklid buta. Imam Syafi'i melarang taklid buta. Imam Ahmad bin Hanbal melarang taklid buta. Ulama-ulama sesudahnya banyak yang melarang taklid buta. Karena memang sangat berbahaya orang taklid itu. Orang taklid itu tidak akan bisa melepaskan diri dari belenggu pemikiran orang lain. Itu orang taklid. Tidak akan bisa menghindar dari jeratan pemikiran orang lain. Dia akan terjerat dalam paham-paham yang diciptakan oleh orang lain. Dan mereka dibuat mabuk kepayang kepada paham-pahamnya. Ini yang terjadi di dunia sekarang ini. Karena rebutannya itu massa, ini merebut massa. Massa itu jumlah banyak. Kemudian ujung-ujungnya itu UUD. Ya untuk ujung-ujungnya duit. Itu yang terjadi nantinya ke sana. Dulu itu saya punya seorang teman ya di situ Bondo. Ya. Yang kebetulan orang ini berdomisili di dekat pesantren. Di Asem Bagus, teman saya ini. Saya nggak mau menyebutkan namanya. Lah, teman saya ini banyak pasiennya. Pasiennya itu terdiri dari orang-orang hebat dan sangat percaya dengan teman saya. Seandainya beraknya dijual kepada pasiennya itu percaya. Kotorannya dia kalau dijual kepada pasiennya itu pasiennya percaya. Karena mereka sudah dicuci bersih otaknya bahwa apa yang keluar dari teman saya itu adalah sebuah kebaikan. Itu bahayanya itu loh. Bahayanya orang yang tidak bisa mengembangkan pemikirannya. Satu contoh seperti anti-Wahabi. Orang yang anti-Wahabi kalau dipikir lebih jauh, kalau Anda itu memahaminya, telaah lebih mendalam, orang-orang yang anti Wahabi itu kan mulai dari Aceh sampai misalnya Madura ya, atau dari Aceh sampai di mana ini, orang-orang yang anti Wahabi itu doktrin. Jadi anti Wahabi di Jawa Tengah, anti Wahabi di Jawa Timur, anti Wahabi di Jakarta, anti Wahabi yang ada di Aceh, itu sama judulnya, pasti bukunya sama ya.
Itu yang saya perhatikan ya, saya lihat, saya mengamati. Itu bukunya sama, tidak ada yang beda. Pegang sekte berdarah Wahabi semuanya. Ya, ada lagi buku cara cerdas menghadapi Wahabi itu. Yang nulis saya tahu itu siapa. Lah itu bukunya sama semuanya. Dari A sampai Z, anti Wahabi ini orangnya sama. Juga tidak beda dengan Syiah dalam anti Wahabi. Syiah ini kan orang yang paling anti Wahabi. Itu sama antara Syiah dengan orang yang anti Wahabi lainnya. Pasti yang dipermasalahkan itu adalah yaitu tadi pembagian tauhid. Jadi saya sudah mempelajari orang-orang yang anti Wahabi itu. Pasti satu komando. Komandonya satu orang. Itu komandonya siapa yang pertama kali menimbulkan persoalan anti Wahabi ini di Indonesia. Tahun berapa itu saya tahu semua. Kemudian ini dibesarkan dan dibakar sehingga menjadi asap yang menyebar kemana-mana. Dari seluruh kekuatan yang dimilikinya itu, kemudian secara spontanitas semua berteriak anti Wahabi itu di seluruh Indonesia ini. Jadi antara satu dan lainnya sama, mulai dari orang awam sampai orang cerdasnya sama dalam persoalan anti Wahabi. Jadi tidak ada perbedaan antara mereka dengan yang lain. Itu kalau diperhatikan, coba perhatikan orang-orang yang anti Wahabi. Tidak bisa menghindar dari permasalahan-permasalahan dari hasil komando gurunya ya, ada komandonya itu, ada komandan, panglima besarnya anti Wahabi itu. Pasti itu sama dengan dia semua itu. Karena itu dikendalikan. Tahun 90-an ya, 90-an ya, 97 terus sampai ke 2005 itu ada situs resmi di Indonesia ini yang isinya dari A sampai Z mengkanter Wahabi. Jadi ada situs resmi di Indonesia dari sebuah organisasi Islam memuat semua yang terkait dengan paham Wahabi, semuanya itu. Nah, ini digunakan oleh mereka sebagai senjata. Dan tentu saja dikobarkan perang anti Wahabi di seluruh Indonesia. Ada tukang datanya, mendata di mana yayasannya yang disebut Wahabi itu gitu. Jadi kalau mereka itu kita kritisi lah, kita dianggap tidak toleransi. Macam orang agama lain ya, kalau agama lain kita kritisi, kita dianggap tidak toleransi. Sama kalau mengkritisi paham mereka, kita dianggap tidak toleransi. Tapi kalau mereka mempreteli kita, mengerjain kita, itu dianggap kewajiban yang harus dilaksanakan. Bahkan kalau perlu menyetop kegiatan kita itu, nanti alasnya NKRI. Misalnya ada pengajian siapa namanya, dulu seperti yang terjadi di Karimun Jawa ya, misalnya satu contoh itu Karimun Jawa itu. Nanti itu akan disandarkan kepada, karena di dalam pengajian Muhammadiyah itu ada Wahabinya gitu. Itu seperti itu. Nah, kemudian pengajiannya Khalid Basalamah, Syafiq Basalamah, apalagi. Jadi mereka tidak pernah berhenti. Ketika ada usaha, misalnya membubarkan pengajiannya Bahtiar Nasir, Ustadz Bahtiar Nasir ya. Tetapi karena dikawal oleh Kokam, kemudian tidak ada yang berani. Jadi mereka ini sebenarnya mau apa gitu.
mengapa kok suka menyetop pengajian? Karena terus terang saja kalau mereka itu menilai pengajian-pengajian yang dinilai sesat oleh mereka ini dibiarkan, menurut mereka itu sangat membahayakan. Padahal intinya bukan itu. Intinya itu kan rebutan massa. Kalau dibiarkan, itu kan ada tukang-tukang yang meledakkan di kampung itu, yang sudah ditatar, yang sudah didoktrin tadi bahwa Wahabi itu adalah musuh kita. Jadi orang inilah yang kemudian membakar massa agar menyetop pengajian. Itu di mana-mana ya. Bagaimana orang akan kenal Wahabi kalau tidak ada yang memberi penjelasan dengan caranya? Itu kan doktrin. Jadi mereka tidak akan pernah mengatakan ini perbedaan pendapat, enggak. Oh, kalau kita kemudian menyerang mereka, pasti yang diangkat itu perbedaan pendapat. Jangan begitu, ini perbedaan pendapat. Tapi kalau mereka sesak dada itu, misalnya ada pengajian-pengajian yang dikesankan itu adalah dari Wahabi. Jadi di kalangan umat Islam, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Sekarang kalau kita perhatikan, memang cukup memperhatikan umat Islam di Indonesia diarahkan kepada suatu pemikiran yang cukup membahayakan. Ada skenario mengadu domba umat Islam di Indonesia ini dengan berbagai macam cara ini, menggunakan kekuatan-kekuatan tangan-tangan anti-Wahabi. Jadi anti-Wahabi ini sudah pastilah. Coba sumbernya yang pertama kali dari Syiah. Tetapi kalau kita kemudian mengkritisi mereka dengan berbagai macam cara, itu yang keluar kekuatan. Satu, yang kedua, bisa dituduh anti NKRI, bisa dituduh anti Pancasila. Jadi mereka itu hubungannya Wahabi, terus anti NKRI, anti Pancasila, Indonesia harga mati, pasti ke sana arahnya. Apa hubungannya? Saya nggak ngerti. Jadi skenario seperti ini diciptakan mirip kalau kita lihat Syiah di Indonesia ini termasuk aman ya, walaupun mengubarkan kesesatan tidak ada yang mengkritisi. Tetapi kalau sudah Wahabi, itu terbakar ya jiwa mereka ini, nafsu mereka terbakar, membludak darahnya kalau tidak berhasil membendung pengajian Wahabi. Itu yang saya perhatikan. Karena mengerahkan kekuatan yang begitu banyak itu. Seolah-olah Wahabi itu kumpulan orang kafir yang harus dibantai. Inilah yang cukup membahayakan ya. Adanya usaha secara sistematik dan masif untuk menyebut Wahabi ini sebagai gerakan sesat. Coba semua sekolah Wahabi di Indonesia ini didata dengan tujuan itu bikin chaos nantinya. Wah, ini. Nah, tentunya yang seperti inilah yang disebut intoleransi menurut saya. Sengaja ingin menimbulkan persoalan antar sesama anak bangsa dan menimbulkan kemelut di tengah-tengah umat. Padahal itu sangat besar yang akan ditimbulkan kalau terjadi seperti itu. Karena itu adu domba. Jadi orang ini mau menciptakan Indonesia chaos. Ini sebenarnya anti NKRI yang sebenarnya. Karena tidak rela kalau ada paham lain yang berkembang di Indonesia. Ini yang anti NKRI, anti persatuan, anti ukhuwah. Lah, kalau memang ukhuwah imaniyah, ya tempuhlah dengan cara-cara yang bijak gitu.
dengan berbagai macam cara, dialog, diskusi. Dulu itu Mas Mansur, ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, sudah KH Ibrahim gitu ya, generasi ketiga. Beliau itu pernah mengadakan lintas kelompok di Muhammadiyah, yaitu diskusi antar kelompok Islam di Indonesia ini. Itu Mas Mansur, tokoh Muhammadiyah. Jadi kalau ini ditemukan bagus. Tidaklah perlu ada berkuar-kuar untuk saling menjatuhkan dan sebagainya. Satu contoh ya, ketika terjadi perdebatan Ali Musri dengan Ustadz Ali Musri itu dengan KH itu Ramli, terasa sekali aromanya itu sudah tidak Islami. Kenapa? Sudah sampai pada tingkat saling hujat, saling menyakiti, saling ungkap. Masa iya? Kan ulama itu tidak boleh seperti itu. Ulama itu menenangkan umat. Umatnya bukan dibuat reaksi. Ini umatnya bergerak. Sampai umatnya ada juga yang bilang kroni. Aduh ya Allah. Bahasanya bahasa di luar agama Islam. Kita itu dibuat bermusuhan apa maunya gitu. Kok senang membakar umat dan memotivasi umat untuk berpecah belah. Itu kan pekerjaan. Kalau kita dulu tahu itu, di zaman 48 sampai 65 yang suka memecah belah bangsa ini siapa? Orang yang anti Tuhan. Jadi itu tahun 48 sampai 65 ya. Jadi kalau memang Indonesia itu ingin damai, Indonesia ingin aman, tidak ada kericuhan, tidak ingin menimbulkan chaos di mana-mana, ya itu tempuhlah cara-cara yang baik, dialog. Tidak ada pembubaran pengajian di mana-mana. Mengapa takut mendengar suara orang ngaji? Takut mendengar suara orang yang berbeda. Nah ini kan tidak baik. Sudahlah, kalau memang bisa merebut hati umat, serang juga lewat pengajian. Adakan juga pengajian gitu. Tidak perlu kemudian membubarkan pengajian orang lain. Itu kan lebih baik, namanya orang mengerti demokrasi. Ini kadang-kadang tambal sulam kita di dalam menjaga ukhuwah imaniyah. Kalau pertarungan pemikiran terjadi di forum-forum yang sejuk itu kan enak. Lah kita kadang-kadang berbicara harus menyatukan bangsa, anak-anak bangsa, tapi kebencian kepada Wahabi terus berlanjut. Ditiup-tiupkan terus itu. Padahal kita kan diperintahkan tuh untuk menyatukan anak-anak bangsa yang ada di Indonesia ini. Lintas agama itu dan sebagainya. Tapi paham saja nggak mau. Kalau berbicara toleransi luar biasa, ayo kita kelompok minoritas kita rangkul, itu juga anak bangsa. Agama selain Islam kita rangkul, walaupun minoritas itu anak bangsa. Tapi begitu paham Wahabi dimusuhi lebih dari agama yang lain, akidah itu sangat luar biasa kan orang mereka. Ini otaknya sudah sableng gitu. Jadi itu yang akan menimbulkan persoalan besar di negara ini. Ya seharusnya pemerintah turun tangan untuk tidak menimbulkan chaos di kalangan umat, agar hal-hal yang terkait pembubaran pengajian di mana-mana ini ditumpas saja gitu. Jadi usaha-usaha pembubaran pengajian ini sudah tidak menghargai Bhinneka Tunggal Ika. Oh, selalu berbicara kebinekaan orang-orang seperti itu, tetapi kenyataannya anti banget dengan Wahabi. Berarti tidak mau Bhinneka kan? Bohong gitu. Nah, ini barangkali ya pencerahan saya dalam perjalanan. Mohon doanya semuanya ya, mudah-mudahan saya selamat sampai di tempat, karena saya sudah sampai jauh ini mengarungi alam Indonesia yang
indah gemah ripah loh jinawi. Tujuannya tidak lainlah mengajak saudara-saudara saya semuanya untuk berpikir cerdas. Jangan dibodohi oleh tokoh umat yang berusaha mengadu domba. Itu saja dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.